Pengumuman, mohon perhatian, sebentar lagi channel ini akan mengadakan giveaway saat mencapai 1000 subscriber. Jangan lupa share, like, comment, subscribe. Nontonnya jangan di skip-skip ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesempatan kali ini kita akan sama-sama berbincang-bincang dengan salah seorang praja di suatu perguruan tinggi kedinasan yang dimana kayaknya tahun ini akan menembus ratusan ribu pendaftar dikarenakan memang stan lagi tutup untuk tahun ini. So silakan kepada Bapak Robi Anang Ranggalawi untuk memperkenalkan dirinya. Baik, nama saya Madya Praja Robi Anang Ranggalawi. Saya di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dan Salman Alam ini adalah teman SMA saya dulu. Ya. Ini saya diakui juga sebagai Oke, jadi sedikit aja informasi kan di tahun ini kita tahu kalau STAN itu tutup, Bi. Politeknik Keuangan Negara tutup, bro. Tempat orang yang paling banyak pendaftar itu tutup. Apakah kayaknya tahun ini PDN menjadi incaran yang paling banyak diminati sepertinya ini? Oh, ya emang STAN sekarang kan tutup karena ada wabah COVID-19 ini. Jadi keputusan dari Kementerian Keuangan itu bahwa STAN itu tutup. Jadi kemungkinan untuk IPDN dan kedinasan lainnya itu akan dimasuki lebih banyak pendaftar. Yes. Karena tahun-tahun sebelumnya itu STAN emang pendaftar terbanyak yang paling banyak diminati. Ya gila sih itu. IPDN. Gila banget sih, soalnya STAN tuh di atas 100.000, di atas 130.000 tuh dalam satu kali pendaftaran. Ya kalau nggak salah angkatan kita tuh 160 kalau nggak salah. Iya, sekitaran itulah. Yang diambil tuh cuman 5.000 gitu. Kalau kita hitung secara peluang tuh peluangnya sekecut gitu, sekedik gati ini lah. Sangat sedikit gitu, tapi banyak peminat ya, benar banget sih. Kuota IPDN juga tahun ini agak sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau sekarang 1.200 praja yang diterima. Oh, sekarang diperkecil juga. Nah, silakan ini untuk intro kampus tentang IPDN. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih apa sih itu IPDN gitu. Yobi, silakan. Ya, untuk IPDN sendiri yaitu kepanjangannya Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yaitu sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Di IPDN ini sistem penerimaannya itu melalui online lewat SPCP, ada websitenya. Jadi berbarengan dengan sekolah kedinasan lainnya, jadi kita daftar online. Nanti seleksinya itu di daerah dan ada juga di pusat. Setelah diterima, menjalankan pendidikan selama 4 tahun, yaitu diploma 4, yang nantinya kalau lulus mendapatkan gelar sarjana sains terapan pemerintahan. IPDN itu semuanya gratis. Jangan sampai ada yang bayar-bayar seperti isu-isu di luar sana. Karena semua dari IPDN itu dari baru masuk sampai keluar itu gratis. Mulai dari baju gitu atau baju kita beli sendiri? Semua ya? Dari baju, makanan, biaya kuliah, semuanya gratis, gak ada yang bayar. Jadi jangan sampai salah sangka teman-teman di luar sana tentang IPDN. Jadi kita tuh tinggal belajar aja lah intinya di sana, Bi. Jadi tugas kita itu tinggal belajar. Menurut saya yang susah itu adalah masuknya. Kalau sudah masuk itu tinggal mengikuti pendidikan saja. Iya sih. Untuk fasilitas dan daya tarik dari IPDN sendiri, Bi, kan kita tahu kalau emang IPDN tuh kedinasan gitu. Jadinya ikatan dinas tuh otomatis dia setelah lulus jadi PNS gitu. Apa sih daya tarik selain itu gitu? Untuk itu banyak sekali sih yang menarik minat dari orang-orang luar atau yang baru lulus SMA terutama. Seperti saya dulu tertarik yang pertama dengan seragamnya. Itu pasti gitu. Sangat ngepres dan kelihatan itu otot-ototnya. Jadi banyak sekali yang menarik minat saya. Yang pertama itu untuk membanggakan orang tua. Orang tua mana sih yang nggak bangga kalau anaknya itu menjadi seorang praja IPDN yang nantinya kalau lulus langsung menjadi PNS gitu. Dan juga di PDN itu banyak fasilitas yang kita dapatkan, mulai dari asrama yang gratis, tempat tidur, terus kuliahnya gratis, makannya gratis, pakaiannya gratis juga. Jadi kita itu tinggal mengikuti pendidikan. Terus apapun bakat kita dan minat kita, baik di olahraga maupun seni, itu semua tersalurkan di IPDN. Jadi kalau teman-teman ada yang suka olahraga semuanya ada.
mulai dari renang, biliar pun ada. Biliar ada, Bi? Biliar. Ada biliar. Ya Allah, ini. Jadi semua bakat rekan-rekan tersalurkan. Siap. Jadi nggak bosan lah di PDN tuh. Meskipun jarang keluar, tapi di dalam itu semua fasilitas sudah lengkap banget ya. Iya. Sama kayak itu ada kakaknya juga seorang YouTuber tuh dari Jody Bepra tuh nama YouTube-nya tuh lupa nggak apa? Best nih. Luar biasa tuh, walaupun dia IPDN di ikatan dinas, cuman dikasih keleluasaan gitu Bi ya untuk mengembangkan bakatnya. Best. Dan itu pun sering ada lombanya dengan kedinasan lain. Dan IPDN selalu juara untuk film-film untuk lomba film pendek dan kreativitas lainnya. Luar biasa memang ya. Santai aja gitu. Meskipun yang penting kita udah diterima. Dinas, tapi ada keleluasaan juga. Iya, masih diberikan yang namanya HAM gitu, santai, tidak ada, santai. Siap. Nah, terus untuk menurut kakak Robi sendiri untuk kampusnya ini apa sih yang buat dia unik gitu dibandingin kampus-kampus ikatan dinas yang lain? Yang pertama, pembeda aja dengan kampus yang lain. Kalau kedinasan lain seperti yang lain-lain itu seperti STAN, STIS, STMKG dan lain sebagainya, itu kampusnya cuma di satu tempat. Kecuali STTD itu ada beberapa tempat, kalau nggak salah ada 3 tempat. Sedangkan IPDN itu sendiri kampusnya ada kampus pusat di Jatinangor dan ada 7 kampus daerah lainnya. 7 kampus ada daerah. Di Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, di Kalimantan Barat, NTB, Sumatera Barat, dan yang terbaru ada kampus yang sedang dibangun di Aceh. Di Aceh, jadi se-Indonesia lah ya, setiap titik di wilayah. Jadi IPDN itu seperti Indonesia mini lah, dari Sabang sampai Merauke. Kita bisa mengenal teman-teman dari berbagai daerah dengan latar belakang yang berbeda, agama yang berbeda, suku berbeda, tapi kita bisa bersatu. Disinilah toleransi kita diuji dan juga belajar untuk bagaimana mengenal orang lain. Siap. Juga di PDN ini uniknya dari kampusnya itu semuanya merah putih tuh. Dari atap-atapnya sampai tangga itu warna merah putih. Oh, jadi emang warna dari kampusnya itu merah putih, Bi? Iya, karena diajarkan untuk mencintai tanah air. Jadi secara tidak langsung tuh masuk ke dalam pikiran gitu ya. Itu konsep yang bagus ya. Suasana alamnya saja sudah NKRI gitu. Teman-teman ada yang nanya nih, gimana sih cara masuk ke IPDN gitu kan, katanya kan ada jalur belakang gitu. Apakah benar gitu? Gimana ini? Silakan Bapak. Jalur belakang. Oke, untuk masuknya itu sebenarnya lewat gerbang ya. Ya pasti dong. Soalnya saya juga dulu pas SMA, saya cerita sedikit tentang perjalanan saya masuk. Saya juga banyak mendengar isu-isu dari orang luar yang bilang kalau masuk IPDN itu pakai uang lah sekian ratus juta, pakai orang dalam. Tapi saya nggak percaya itu. Saya mencoba untuk tidak mendengarkan kata orang lain. Saya mencoba mencari tahu. Intinya jangan takut mencari tahu. Banyak cara sekarang lewat internet, lewat orang yang sudah berpengalaman, lewat kakak-kakak kita yang terdahulu yang sudah masuk duluan. Jadi pertama itu lewat SPCP, masuknya lewat portal di website SPCP. Nah, kalau nggak salah ada tes daerah dan tes pusat. Tes daerah itu terdiri dari yang pertama tes verifikasi data, itu data kita apakah ada sesuai dengan ketentuan dari lembaga seperti KTP, kartu keluarga, ijazah dan lain sebagainya. Kalau sudah lulus tes itu, baru ke tahap selanjutnya, yaitu tahap tes TKD namanya, yaitu tes kompetensi dasar. TKD atau SKD ya? CAT. Masih di ibu kota provinsi masing-masing tesnya. Kalau lolos, baru selanjutnya tes kesehatan daerah. Kalau lolos tes kesehatan daerah lagi, itu ditesnya banyak sekali itu, mulai dari dites dari dalam tubuh, perikokal, terus apa lagi, darah, urin, narkoba. Semuanya lah. Semua dites. Jadi kalau sudah lulus itu lanjut ke tes psikotes di daerah juga, yaitu tes tentang kepribadian kita, tentang bagaimana karakter diri kita.
Nah, kalau psikotes ini lulus, ditentukan sudah pengumumannya lulus lewat online juga, baru kita berangkat ke Jatinangor untuk tes Pantohir. Pantohir ya. Di Pantohir juga ada beberapa seleksi lagi. Yang pertama yaitu dicek keaslian data kita, apakah asli atau kita buat atau lain sebagainya. Setelah itu lulus, lanjut tes kesehatan di pusat. Jadi di tes kesehatan ulang sama seperti di daerah. Setelah itu baru tes jasmani, yaitu tes olahraga seperti lari, push up, sit up, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu tes wawancara. Tapi menurut saya kalau sudah ke tes Pantohir ini udah besar sekali peluangnya. Intinya lulus di daerah dulu. Intinya daerah aja dulu, apalagi SKD sih. Yang pertama tuh pasti SKD, Bi. Pertama SKD. Jangan terlalu dipikirkan dulu yang lain. Tes SKD yang pertama TKD dipelajari baik-baik dan jaga kesehatan. Kalau saran dari saya itu jauh-jauh hari sebelum tes itu untuk pergi check up dulu di rumah sakit agar tahu apa kekurangan kesehatan kita biar nanti bisa diperbaiki ke depannya. Iya. Untuk kesehatan dan SKD. Nih tadi ada pertanyaan Bi dari salah seorang teman kita, adik kita dari SMA berapa gitu lupa saya. Itu nanya Bi, kapan pembukaan IPDN sama berapa sih ambang batas SKD itu gitu bilang. Oh ya. Yang pertama karena wabah Covid ini kan kemarin ada isu juga kalau semua kedinasan itu akan ditutup. Ya, ada. Tapi setelah mempertimbangkan dari kementerian juga bahwa ada surat edaran baru kalau IPDN itu dan kedinasan lainnya ada yang dibuka, dan kalau nggak salah IPDN itu buka tanggal 1 Juni kalau nggak salah dari semua SPC, semua kedinasan sama bareng 1 Juni ya. Nanti jadi untuk jangan berhenti untuk mencari info, terutama lewat online sekarang. Di SPCP itu. Di SPCP atau langsung follow Instagram IPDN bisa kan ya? Iya, IPDN Nusantara. IPDN Nusantara ya, di @IPDN Nusantara untuk Instagramnya. Ya. Atau mungkin bisa tanya-tanya ke Kak Robinya nanti di Robi ARL_25. Bisa. Bisa lah ya. Terus yang pertanyaan yang tadi yang berapa ambang batas untuk SKD ya? Jadi SKD itu sistemnya kayak gini. Ada tiga jenis soal. Yang pertama soal tes tentang TWK. Sorry. TWK. Kewarganegaraan. Baru TIU, tes intelijensi umum, dan TKP. TWK ya. TWK ini tentang berkaitan tentang kewarganegaraan, wawasan, Bhinneka Tunggal Ika, intinya 4 pilar kebangsaan. Wawasan kebangsaan, Anda yang diuji. Lebih ke arah PKN ya, Bi ya? Soalnya itu sekitar 30 soal kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah 30 atau 35 gitu. Terus untuk TIU, tes intelijensi umum, itu tentang berkaitan tentang pengetahuan umum dan juga matematika dasar. Matematika dasar, ada juga bahasa Indonesia tentang sinonim, antonim, kesimpulan juga ya ada. Terus dan yang terakhir itu TKP. Tes kompetensi, tes karakteristik kepribadian kita, karakteristik kita. Kalau nggak salah ada total semuanya itu ada 100 soal. Jadi TKP itu ada 40 soal kalau nggak salah, atau enggak yang TIU yang 40. Iya, 30 kalian cari aja lah nanti ya. Kalian ini terus. Ya, saya udah agak lupa. Sama, saya juga agak lupa. Jadi dari 100 soal ini kita hanya mengerjakannya dalam 90 menit. Iya. Artinya satu soal kurang dari 1 menit. Jadi perlu dipersiapkan dari jauh-jauh hari untuk belajar. Kalau saran dari saya itu yang pertama kerjakan TKP dulu. Kalau sudah selesai TKP, baru ke TWK dan terakhir TIU. Karena TIU ini butuh waktu agak lama karena ada hitungannya. Iya. Itu dari tips dari Kakak Robi ya. Kalau saya beda lagi. Saya tuh barbar. Jangan ikuti saya. Nah, itu untuk dari cara masuk sama tentang SKD udah dibahas ya tadi. Misalkan kalian punya pertanyaan lainnya, nanti silahkan aja langsung ke Instagram IPDN atau ke Kakak Robinya. Linknya akan ada di bawah di deskripsi, silahkan aja dicek. Nah, untuk nextnya untuk biaya hidup
mungkin kayaknya nggak ada ya biaya hidup di sana. Kayak maksudnya nothing gitu, kayak free semua tuh ada biaya lagi gitu. Maksudnya yang di luar kampus sih. Oh, mungkin untuk kebutuhan kita sendiri, untuk kalau pesiar untuk beli kebutuhan pribadi. Kalau untuk bayar di kampus nggak ada biaya hidupnya, itu semua murni dari negara untuk kita. Jadi untuk yang itu hanya di luar kayak sabun gitu Bi ya? Sabun terus gitu. Kamera gitu kan. Itu beli sendiri dong. Masa dibeliin kamera? Masa dibeliin negara? Anda aduh sangat maruk sekali Anda. Oke. Jadi itu kayak biaya-biaya personal lah ya. Ada nggak tuh di IPDN tuh yang namanya sistem DO gitu? Rata-rata ikatan dinas tuh ada gitu sistem DO. Untuk di IPDN itu namanya itu turun tingkat atau dipecat. Itu karena kalau melakukan pelanggaran berat. Turun tingkat atau dipecat? Ya, kalau ada praja yang melakukan pelanggaran berat, hukumannya ada 2. Kalau nggak turun tingkat ke 1 tingkat di bawahnya, atau dipecat gitu, jadi seorang praja. Turun tingkat tuh artinya tuh kayak turun kelas lah, misalkan kelas 3 jadi kelas 2 gitu kan, kelas 2 jadi kelas 1, kelas 1 jadi kelas, udah nggak bisa dong. Kalau kelas 1 nggak bisa turun tingkat. Iya makanya langsung DO Anda. Langsung DO kalau sedih sekali tingkat 1. Nah terus gimana Bi untuk suka duka selama di sana tuh gimana nih? Udah berapa tahun ya Bi ya? Kalau suka duka kalau angkatan berapa sih sekarang? Ya? Lebih apa? Angkatan berapa sekarang kok? Udah 3 tahun kan ya? 32? Kalau yang tahun 2020 ini masuknya angkatan 31. Kalau saya angkatan 29. 29. Jadi udah 3 tahun. Jadinya tingkat 3 ya, Bi? Iya, kalau 2020 ini mau naik tingkat 3. Jadi rambutnya bisa lebih panjang. Rambutnya bisa lebih panjang. Alhamdulillah bisa lebih panjang. Lagis. Oke, Bi lanjut Bi, untuk suka dukanya gimana? Oh ya, suka dukanya banyak ya. Untuk lebih banyak suka kayaknya daripada dukanya. Nice. Iya dong, ikutan dinas dong. Oh iya. Kalau untuk dukanya aja dulu ya, yang lebih sedikit itu yang pertama jauh dari orang tua. Pastilah. Contohnya sekarang aja nggak bisa lebaran di rumah kan. Jadi terus kalau selain jauh dari orang tua, kalau yang punya pacar jauh dari pacar juga. LDR, pasti LDR dong. Ya, LDR. Terus untuk sukanya banyak sekali sih, kita bisa sekolah gratis, keluarnya juga bisa langsung jadi PNS, dan juga kita bisa mengenal banyak teman dari seluruh Indonesia. Bisa tahu logat-logat dari seluruh Indonesia juga. Coba logat Batam nih. Katanya ada teman dari Batam. Coba. Kayak mana Batam ini, Wak? Nggak bisa. Tuh udah hilang, logat Lomboknya sudah hilang. Apalah sukanya. Terus intinya yang paling banyak itu lebih banyak teman dari luar, terus intinya seragamnya itu yang bikin paling sih paling ganteng. Jadi kalau kegantengan kita tuh meningkat kalau pakai seragam katanya ya katanya. Botak-botak pun sikat gampang. Pas cuti di bandara kan. Itulah. Pramugari diembat juga biasanya. Astagfirullah, harus setia. Praja itu setia, sama negara aja setia, apalagi sama pasangan. Saya tidak percaya. Ya, ada lagi mungkin Bi terakhir ya, kita ini untuk promo kayaknya ikatan dinas tuh nggak perlu dipromosiin sih biasanya ya. Ganti ikatan dinas tuh kayaknya ada aja pendaftarnya, bener nggak? Atau mungkin nggak perlu dipromosikan, nanti daftar aja orang-orang itu. Iya makanya, ini saya juga bingung ini kenapa gitu. Coba Bi untuk terakhir mungkin promo kampusnya coba. Kenapa kita harus masuk IPDN? Kenapa harus masuk IPDN? Yang pertama adalah jalan kita untuk mengabdi pada negara. Dan juga yang kedua untuk membanggakan orang tua. Jadi pantang pulang sebelum purna istilahnya. Purna tuh kayak lulus ya atau? Purna itu lulus. Best deh. Terus terakhir pesan dari saya untuk teman-teman Capra angkatan 31, tetap semangat meskipun ada wabah
corona ini, dan juga jangan pernah putus berdoa, karena berdoa itu seperti mengayuh sepeda. Meskipun sedikit-sedikit nanti akan sampai juga pada tujuan kita. Yang penting udah mulai gitu Bi ya, udah start dan usaha. Jangan dengarkan kata orang lain, tetap berjuang. Siap. Luar biasa sekali. Itu adalah sedikit interview dan podcast saya bersama salah satu capra IPDN. Semoga kalian semua dapat mengambil hikmah dari semua ini. Misalkan ada yang mau ditanyakan, langsung aja DM kakak Robinya, ataupun langsung follow Instagramnya di bawah. Terus jangan lupa untuk tetap update informasi. Intinya kalau yang namanya ikutan dinas tuh cepat banget. Yang namanya pendaftar tuh ribuan dan jutaan. Dan kita harus bersaing dengan orang yang banyak, ya harus kembali lagi ke diri kita sendiri. Karena saya juga mau daftar IPDN rencananya. Iya. Santai. Oke, itu aja dari saya. Misalkan ada yang mau ditanyakan, ingat, malu bertanya sesat di jalan. Thank you for watching and see you the next time. Don't forget to like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.